Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zari Rahmat dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sel elektrokimia. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita bahas mengenai sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Dalam sel elektrokimia terdapat dua elektrode, yaitu anoda dan katoda. Anoda tempat terjadinya oksidasi dan katoda tempat terjadinya reduksi. Dalam komponen sel elektrokimia lainnya yaitu ada elektrolit. Elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks terjadi secara spontan sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Kemudian dalam sel elektrolisis, reaksi berlangsung tidak spontan sehingga membutuhkan energi listrik, maka reaksi redoks akan berlangsung. Kemudian kita akan membahas sel elektrokimia yang pertama yaitu tentang sel volta atau sel galvanik. Rangkaian sel volta terdiri dari larutan elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan oleh voltmeter dengan kawat konduktor serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda digunakan Zn atau logam seng dalam larutan ZnSO4 yang terurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Dan pada katoda terdapat logam tembaga pada larutan tembaga sulfat atau CuSO4 yang diuraikan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ ditambah 2 elektron atau melepaskan 2 elektron. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian yang terjadi pada di katoda yaitu Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu sehingga di katoda terjadi reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi pada anoda dan katoda dapat kita jumlahkan. Elektron pada anoda dan katoda jumlahnya sama, maka dapat kita hilangkan. Sehingga reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Nah, tanda satu garis vertikal ini melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Kemudian, tanda dua garis vertikal ini melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel tersebut. Nah, pada contoh notasi sel ini dapat dituliskan sebagai berikut. Zn 1 garis vertikal Zn2+, 2 garis vertikal Cu2+, 1 garis vertikal Cu. Kemudian, arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda, maka hal ini disebut dengan potensial sel atau dilambangkan sebagai E-sel. Potensial sel jika diukur dalam keadaan standar yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer dan konsentrasi larutan 1 mol, maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih kedua elektroda. Nilai katoda memiliki E0 lebih besar daripada anoda. Jadi secara sistematis, rumus dari potensial sel standar atau E0 sel adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Karena katoda sama dengan reduksi dan anoda sama dengan oksidasi, jadi rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Kemudian, jika E0 sel bernilai positif, maka reaksi tersebut dapat berlangsung secara spontan. Kemudian, potensial elektrode standar mengacu pada potensial reduksi pada suatu zat. Jika unsur logam diurutkan pada sel elektrode standarnya, maka akan didapatkan deret kereaktifan logam yang dinamakan dengan deret volta. Nah, jika deret volta tersebut semakin ke kiri, maka sifat reduktor semakin besar, cenderung mengalami oksidator dan E0 sel semakin kecil.
Sedangkan jika deret voltanya semakin ke kanan, maka sifat oksidator semakin besar, cenderung mengalami reduktor dan E0 sel semakin besar. Lanjut kepada contoh soal untuk menentukan nilai potensial sel dari reaksi berikut jika diketahui E0 selnya masing-masing. Jawab, untuk menentukan nilai potensial sel harus mengetahui katoda dan anodanya. Di sini katodanya yaitu Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni dan anodanya yaitu aluminium menjadi aluminium 3+ ditambah 3 elektron. Kemudian masukkan kepada rumus yang tadi saya jelaskan. Dan di sini katodanya E0 Ni dikurangi E0 anodanya yaitu E0 Al. Jadi kita lihat E0 pada Ni yaitu negatif 0,25, kemudian dikurangi E0 Al yaitu negatif 1,66. Jadi hasilnya 1,41 volt. Jadi nilai potensial selnya adalah 1,41 volt. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sel elektrokimia yang kedua, yaitu mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Adapun rangkaian sel elektrolisis terdiri dari larutan elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan pada sumber arus. Dalam hal ini anoda berada di kutub positif dan katoda berada di kutub negatif. Dalam anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Reaksi pada sel elektrolisis ini berlangsung secara tidak spontan. Dalam reaksi elektrolisis berlangsung kompleks, bisa terjadi di kation, anion, air, atau elektrodanya. Reaksi elektrolisis di katoda bergantung pada jenis kation. Yang pertama, logam aktif golongan 1A kecuali hidrogen, 2A aluminium 3+, dan mangan 2+. Fase larutan maka air mengalami reduksi dengan persamaan berikut. Yang kedua, kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan, maka kation tersebut mengalami reduksi. Contohnya, Na+ ditambah elektron menjadi Na. Yang kedua yaitu reaksi elektrolisis di anoda, bergantung pada jenis anoda dan anion. Ada anoda inert dan anoda tidak inert. Anoda inert adalah elektrode pada anoda tidak terlibat dalam reaksi oksidasi. Jadi yang bereaksi pada anoda inert hanya anionnya saja. Sedangkan anoda tidak inert yaitu anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Pada anoda inert ada platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3-, dan CO3 2-. Maka air mengalami oksidasi dengan persamaan berikut. Yang kedua, sisa asam lain OH-, O2-, maka anion tersebut mengalami oksidasi. Contohnya, 2O2- menjadi oksigen dan 4 elektron. Pada anoda tidak inert yaitu contohnya ada Cu, Ag, dan Pb. Reaksi pada Cu berlangsung Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Dalam sel elektrolisis ada hukum Faraday pertama dan ada hukum Faraday kedua. Hukum Faraday pertama memiliki rumus M sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500, di mana keterangannya M adalah massa ekuivalen, dan massa ekuivalen pun harus dicari dengan rumus AR dibagi valensi. Kemudian I adalah kuat arus dan T adalah waktu. Kemudian 96.500 itu adalah tetapan Faraday. Kemudian hukum Faraday yang kedua memiliki rumus M1 per M2 sama dengan E1 per E2, di mana E pun harus dicari sama seperti hukum Faraday pertama. Keterangannya M1 adalah massa zat pertama, M2 adalah massa zat kedua, E1 sama dengan massa ekuivalen pertama, dan E2 massa ekuivalen kedua. Contoh soal. Arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan dalam larutan CuSO4 selama 2 jam. Berapa gram logam Cu jika atom relatifnya 63,5 yang dapat dihasilkan? Jawab. Nah, di sini harus dianalisis dulu apa saja yang diketahui. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapa logam, yaitu dengan menggunakan rumus hukum Faraday pertama. Nah, kita harus memasukkan yang diketahui ini ke dalam rumus tersebut. Maka M sama dengan 63,5 dikali 5 dikali 7.200 dibagi 2 kali 96.500, hasilnya adalah 11,85 gram.
Jadi, logam Cu yang dapat dihasilkan adalah 11,85 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.